Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah istiqlal mukhlisun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang sejuk ini. Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sedikit kajian pada subuh kali ini. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada diri kita, kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak pilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan ibu sekalian, masih dalam bulan Rabiul Awal. Beberapa hari yang lalu, hari Kamis, mungkin sebagian di antara kita atau teman-teman kita merayakan Maulid. Perlu ditegaskan kembali bahwa tanggal 12 Rabiul Awal bukan saja hari jadinya Rasulullah SAW. Tanggal 12 Rabiul Awal juga adalah tanggal di mana Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah dan sampai di Madinah Najjar, di mana Rasulullah SAW membangun masjid Rasulullah SAW atau Masjid Nabawi. Dan tanggal 12 Rabiul Awal juga adalah tanggal di mana Rasulullah wafat. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal mengumpulkan 3 kejadian penting dari Rasulullah SAW, yaitu lahirnya, yang kedua adalah hijrahnya, dan yang ketiga adalah wafat. Cuman kalau di tanggalan cuma hari miladnya saja. Mungkin suatu hari bisa diusulkan tanggal 12 Rabiul itu lahir, hijrah dan wafat. Itu artinya bahwa dari ibu sekalian, sejarah Rasulullah SAW itu tidak bisa, atau sirahnya tidak bisa dipotong, bahkan satu bagian saja dari kehidupan Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita mengetahui dan kita pernah belajar bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Rasulullah SAW lahir. Tapi sampai situ tidak cukup, karena bukan kelahirannya saja, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW selama 23 tahun setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan bagaimana wafatnya. Itu juga perlu kita pelajari. Minimal kita mengenal istri-istri Rasul, anak-anaknya, dan juga para sahabatnya. Kalau kita tidak mampu untuk mempelajari sejarah Rasulullah SAW secara keseluruhan, setidaknya kita mempunyai keinginan, setidaknya kita mempunyai kecintaan terhadap sejarah Rasulullah SAW secara utuh. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita tidak belajar, tidak mempelajari sejarah Rasulullah, maka kita sangat mudah untuk dibohongi oleh orang-orang yang
tidak boleh. Orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, kita mudah masuk dalam gerakan-gerakan yang tidak bertanggung jawab. Kita menjadi sesat. Kenapa? Karena kita tidak mempelajari sejarah Rasulullah. Bahwa dari orang yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang melakukan maulid mengatakan kami mencintai Rasulullah. Kita semua umat Rasulullah mengatakan cinta terhadap Rasulullah SAW. Tapi apakah sampai situ? Bahwa setiap tahun kita mengadakan, atau sebagian dari teman-teman kita sampai situ mengadakan maulid. Tidak cukup sampai situ. Mencintai Rasulullah SAW adalah mengikuti apa? Mengikuti syariat, mengikuti ajaran dan tuntunannya. Bagaimana itu? Yang pertama adalah jelas kita mencontoh Rasulullah SAW dalam ibadah. Bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita mencontoh Rasulullah dalam dunia, dalam muamalah. Bagaimana Rasulullah bermuamalah. Dan yang ketiga, bagaimana Rasulullah berakhlak. Mempunyai akhlak yang sangat mulia. Nah, tiga unsur ini kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai tuntunan, sebagai panutan. Kita tidak ingin beribadah tapi kita mengada-ngada atau tidak pernah dilakukan Rasulullah. Bahkan mungkin ada hal-hal yang sama sekali tidak ada tuntunan. Ini berkaitan dengan sufi, karena Bapak ada seorang jemaah, Bapak minta pada saya untuk membahas sedikit tentang sufi. Kaum sufi mereka kata-kata tasawuf itu berasal dari kata, ada beberapa istiqaq, pengambilan kata. Yang pertama adalah dari kata-kata as-sufa. Sufa itu artinya baju, baju yang terbuat dari bahan suf, dari bahan bahan yang tidak bagus. Karena orang-orang Sufia mereka memakai pakaian yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak bagus. Ya, sebagian mereka misalnya pakaiannya compang-camping gitu ya, atau misalnya banyak tambelannya, itu Sufia. Dari as-suf, dibuat dari as-suf. Suf itu bahan dari pakaian yang menutupi badan, dia tebal, dibuat dari bahan yang tidak bagus. Sehingga suatu hari saya pernah berjalan dengan teman saya, dibilang, jangan menganggap orang-orang yang bajunya compang-camping gitu ya, orang-orang yang bajunya banyak tambelannya itu di jalanan itu bisa jadi wali Allah. Padahal mungkin dia tidak sholat, di jalanan tidak pernah mandi. Yang kedua dari kata-kata as-safa, atau as-safa itu artinya suci, bersih. Karena kaum Sufia ini mereka mensucikan diri. Yang ketiga dari kata-kata as-suffa. As-suffa itu artinya mereka para sahabat dulu yang
hidup di masjid, tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi di masjid saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 3 istiqaq tersebut, pengambilan kata tersebut, maka sufiyah semuanya memiliki makna. Pada awalnya kata-kata tasawuf itu artinya zuhud. Zuhud terhadap dunia. Dan zuhud itu artinya tidak cinta terhadap dunia dengan berlebihan. Zuhud. Tidak banyak tarif di sana, banyak definisi. Misalnya Imam Ahmad mendefinisikan zuhud, bagaimana kemudian imam-imam lain. Intinya adalah dunia tidak boleh menjadi kecintaan kita. Hati kita cinta terhadap Allah nggak boleh. Kalau kita punya harta, punya uang, itu hanya di tangan kita, bukan ya. Az-zuhdu, ya. Az-zuhdu itu bisa dikatakan bahasa kitanya adalah sederhana, tidak berlebihan dalam dunia. Ya, dimulai dari Hasan al-Basri, muridnya, ya, yang bernama Ahmad bin Ziyad, kemudian setelah itu banyak kaum yang mereka terkenal dengan zuhud seperti Abul Qasim al-Junaid, kemudian juga Sahal at-Tastari, terkenal dengan zuhud. Nah, kalau kita melihat orang-orang terdahulu menafsirkan kata zuhud, maka itu bagus. Seperti yang Sahal at-Tastari ataupun, karena mereka mendasari tasawuf ini dengan al-usul min al-kitab wa sunnah, dan dasar Al-Quran dan Sunnah. Dan belum ada namanya ilmu tasawuf yang sekarang dikaji banyak di lembaga-lembaga. Nah, dalam perkembangannya tasawuf mengalami pergeseran makna, yaitu benar-benar meninggalkan dunia, menyampingkan dunia. Mungkin sebagian bapak-bapak atau ibu di sini pernah nonton Arabiah Teladan. Itu dulu ada di TVRI zaman dahulu. Itu film dari Mesir yang masih ada, cuman tidak pernah disetel. Ya, jadi Arabiah Alamiyah itu tadinya seorang pelacur yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ternyata imannya lebih tinggi daripada para ulama dan mengambil tempat di pojokannya, di gunung, di bukit sana untuk menjauhi manusia dan tidak menikah sampai akhirnya. Dan salah satu perkataan Al-Alawiyah seperti yang saya sampaikan, bahwa barang siapa atau dia mengatakan aku tidak menyembah Allah karena aku takut nerakanya, atau karena aku mengharapkan surganya, aku menyembah Allah karena Allah. Jadi kalau aku beribadah bukan karena surga atau neraka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai penyimpangan-penyimpangan, di mana zuhud di sini berubah menjadi sufiyah, menjadi penyimpang. Mereka mengambil jalan bahwa dunia ditinggalkan secara keseluruhan. Itu satu. Yang kedua, dalam sufiyah ternyata terjadi penyimpangan dalam akidah. Bagaimana itu? Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merasa dirinya menyatu. Ya, menyatu. Ini yang disebut dengan al-hulul. Jadi menyatunya hamba kepada Allah itu namanya al-hulul. Kalau belakangan itu namanya Syekh Siti Jenar. Ya, dulu juga ada orang yang berakidah hulul, yaitu Ibnu Arabi. Ittihad wal hulul, jadi menyatu. Atau yang lain, karena Ibnu Arabi di beberapa tempat mengatakan, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah
pengarang buku Al-Jami' Ahkamil Quran, tapi Ibnu Arabi. Namun sebagian orang membela orang-orang yang memiliki akidah seperti ini. Ya. Mereka mengatakan ma fi jubbati illallah. Ya, tidak ada di jubahku kecuali Allah. Jadi ada di sini Allah. Itu namanya al-hulul. Dan itu sama seperti akidah orang Nasrani. Karena mereka meyakini bahwa Yesus Isa Ibnu Maryam alaihi salam Allah menyatu di dalam diri. Makanya ada namanya akidah at-tatslits. Kenapa ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus? Karena al-hulul tadi, bahwa Allah menyatu di dalam tubuh hamba. Nah, ini jelas sudah menyimpang. Bahwa al-hulul menyampaikan orang dari tauhid. Jadi jangan sampai kalau kita beribadah ya karena saking getolnya begitu zikirnya terus, baca Quran terus kita mengikuti kaum sufi ya, sebagian mereka yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan di dalam tubuhku ada Allah. Nauzubillah. Itu al-hulul. Kemudian juga ini sebagian penyimpangan yang nyata dari kaum sufiyah, pembagian agama kepada dua bagian. Ini penting Pak. Ada yang namanya syariat, yang ada yang namanya hakikat. Ini kita jangan terjebak. Karena ini senjata ampuh yang digunakan oleh kaum yang suka dengan tasawuf, yang dalam arti melenceng. Maksudnya bagaimana? Maksudnya syariat itu yang nampak, hakikat itu yang dalam. Misalnya kamu sholat di masjid, nah itu syariat. Sholat lima waktu. Kalau hakikat bagaimana? Oh, sholatnya ke masjid. Kemana? Langsung ke Masjidil Haram. Karena dia bisa menghilang. Kok Syekh Fulan gak ke masjid? Oh, dia langsung ke Masjidil Haram. Emang boleh begitu? Ya boleh. Itu hakikat, bukan syariat. Jadi syariat itu yang nampak, yang batin itu atau hakikat itu yang di dalam. Ya, pada hakikatnya kontradiksi, bahkan menyalahi syariat. Jadi ulama sufiyah yang menyimpang membagi hakikat dengan syariat, dan implikasinya sangat jelas bahwa mereka nanti berdalih ini bukan hakikat, ya syariat seperti itu, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Ya, misal ada orang yang dianggap kiai atau wali begitu, ada perkataannya yang bertentangan dengan syariat. Kemudian kita bilang itu nggak benar, karena itu bertentangan dengan syariat. Kemudian mereka mengatakan, para pecinta wali ini atau orang yang dianggap wali, ya, engkau belum tahu sebenarnya dia mempunyai hakikat, ya. Di dalam perkataannya itu ada rahasia yang tersembunyi. Ya, itu yang disebut dengan hakikat. Dan dalil yang mereka gunakan untuk ini adalah antara syariat dan hakikat adalah surat Al-Kahfi. Ini adalah dalil yang digunakan mereka sampai sekarang. Ya, bagaimana kisah Musa alaihissalam dengan Khidir? Bagaimana kisahnya? Disuruh apa itu Musa alaihissalam? Suruh bolongin perahu, terus suruh bunuh anak. Apa lagi? Satu lagi? Merobohkan. Faqam, ya, menegakkan, ya, menegakkan bangunan yang roboh di satu kaum yang pelit. Mereka mengatakan itu syariat, ya. Syariat melarang, benar nggak? Boleh nggak seorang merusak atau membahayakan orang lain? Boleh nggak?
nggak boleh. Tapi hakikatnya boleh. Kenapa? Karena Khidir bilang lobangi. Kenapa dilobangi ternyata? Ada apa? Ada baca. Kenapa anaknya itu dibunuh? Ya, wa amal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Anak ini enggak benar, maka takut ke orang tuanya nanti akan dibunuh atau dibunuh. Kenapa bangunan itu dikuatkan? Ya, ketika Musa AS datang ke dalam kampung yang pelit gak ngasih makan, ada bangunan yang ingin roboh, malah ditegakkan. Karena bangunan ini ternyata milik dua anak yatim. Dan di bawahnya itu ada harta kekayaan. Mereka menginginkan harta itu terjaga. Ya, ini yang disebut dengan hakikat. Ya. Saya ingin mengatakan ini kisah tidak bisa dianalogikan dengan kita. Jangan, kalau pakai ini udah, itu kan syariat. Hakikatnya bukan begitu. Ya, kamu sholat 5 waktu, saya nggak usah. Karena saya selalu ingat Allah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya hakikat dan syariat. Ini bahaya, Pak. Ya, karena ini yang disebut dengan ilmu laduni juga. Ilmu laduni, kamu bicara masyarakat, saya bicara tentang hakikat. Ya. Maka kisah Musa alaihissalam dan Khidir ini tidak bisa dianalogikan. Semua kembali kepada ajaran Allah, kepada ajaran Rasulullah SAW. Ya, tidak bisa kita berdakwah bahwa ini adalah hakikat. Misalnya, zina itu haram. Terus ada orang berdalih, wah ini orang belum masuk Islam gitu kan. Saya berzina kepadanya supaya saya ngajak kepada Islam. Itu hakikatnya. Benar nggak begitu? Nggak benar. Nanti kalau zina dengan saya, misalnya, saya bisa ngajak lebih dekat. Jadi hal-hal seperti ini yang kedua, yaitu adanya pembagian terhadap hakikat dan syariat. Yang ketiga adalah, ini kalau berbaca usulnya banyak, tapi saya sampaikan sebagian itu berkaitan dengan ittiba'un Nabi SAW. Jadi kita mengikuti Nabi SAW dalam kehidupan kita, dalam ibadah, dalam akidah, pastinya juga dalam muamalah. Yang ketiga adalah penyimpangan sufia. Ini adanya berlebihan. Berlebihan kepada siapa? Kepada Allah. Dalam Islam kita tidak boleh berlebihan kepada siapapun. Ya, ada yang istilah muri. Muri itu artinya orang yang belajar daripada gurunya. Ini misalnya berlebihan. Bahkan mungkin tidak semuanya. Ada yang mereka lebih mengikuti gurunya ketimbang ajaran Rasulullah. Dia bilang, ya kata guru saya begini, kata guru saya begini. Gurunya bukan sahabat, bukan siapa. Ya. Hadis Anda memang begitu, tapi guru saya menafsirkan. Karena guru saya lebih bertakwa daripada Anda, gitu. Wali. Ya, Anda siapa? Jadi segala perkataan guru, itu tidak difilter. Kalau kata guru begini, ikuti, perkataan guru berlebihan. Mungkin bapak-bapak dari dulu pernah nonton Wali Songo. Nggak ada lagi film. Ada satu hal yang jelas-jelas penyimpangan. Ini perlu saya jelaskan. Itu yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ngapain Pak Sunan Kalijaga? Jagain kali. Bener gak? Bisa dilihat lagi. Jagain kali, dia bersemedi di situ sampai berlumut. Pertanyaan, bagaimana sholatnya? Mungkin
Mungkin orang yang memahami hakikat dan syariat, wah dia sholatnya nggak usah rukuk, nggak usah sujud, ya cukup sama dia aja jadi sholat, bener nggak? Enggak. Nah ini adalah kalau kita dengar banyak misalnya para kaum sufia ini mengikuti gurunya lebih daripada Rasulullah, itu penyimpangan. Siapapun orangnya, kita tidak menjadikan guru itu sebagai Tuhan, atau kita tidak berlebihan. Siapapun kita hormati ya kepada guru, tapi kalau ada kesalahan, siapapun kita mengikuti Rasulullah. Hanya Rasulullah yang maksum, hanya Rasulullah yang terjaga dari dosa. Kalau begitu kita sama seperti orang Syiah nantinya ya. Kalau Syiah lebih jelas lagi mereka ya sama. Dalam beberapa kasus sama, yaitu dalam ismah mereka mengatakan bahwa para imam mereka adalah tidak punya dosa. Apakah seperti itu ya? Kalau memang seperti itu ya, ada yang bilang oh kami tidak sama seperti itu. Oke. Tapi kalau sama seperti itu, bahwa guru-guru kami adalah lebih suci daripada atau sama dengan Nabi, maka itu telah sesat. Oleh sebab itu dalam tasawuf ini, dalam sofia ini ada yang disebut dengan thariqah. Ya, ada thariqah terkenal seperti Asyadziliyah, berasal dari nama At-Tijaniyah, sama. Ya. Kalau di Indonesia Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah dari mana? Naqsyabandi itu dari negeri Furs, Iran. Naqsyabandiyah. Kata Naqsyabandi itu dari negeri Bilad Faris, negeri Persia. Ya. Dan setiap thariqah itu mempunyai caranya yang khusus. Ya, ada yang bilang ya saya ingin punya thariqah tertentu. Kenapa Anda ikut thariqah? Karena dengan thariqah saya terbimbing. Ya, kalau nggak ikut thariqah, hidup saya akan ke sana dan ke sana. Ya, tidak punya arah. Ada yang bertanya, apakah perlu bawa satu thariqah? Saya mengatakan tidak. Karena yang diajarkan Rasulullah itu lebih daripada thariqah. Lebih daripada thariqah. Jadi kalau kita ingin punya thariqah, ya thariqah Nabi SAW kita ikut. Ini bikin syubhat, ya kamu kan jauh, antara Nabi dengan kamu jauh, ya kamu butuh guru. Kalau kamu nggak ada mursyidnya, ya nggak ada thariqahnya, kamu dibimbing oleh setan. Dibimbing oleh setan bagaimana? Al-Quran ada, hadis ada. Ya. Nanti kamu baca buku sendiri, setan yang menunjukkan kamu. Bagaimana? Setan yang menunjukkan oleh Quran dan hadis itu kan siapa yang menafsirkan? Nabi dengan perbuatan dan sahabat. Kalau kita mengikuti sejarah sahabat, bagaimana Rasulullah mengamalkan sunnah, kita tidak akan tersesat. Ya, asal jangan kita bikin akal-akalan menafsirkan Al-Quran dan hadis. Ya, kalau seperti itu, ya, bahkan kita punya contoh. Orang yang lebih memahami terhadap wahyu adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah siapa? Jadi kalau kita beribadah, ya kita lihat bagaimana sholat, ya ada sahabat kan yang meriwayatkan bagaimana sholat, bagaimana ibadah haji, bagaimana Rasulullah berakhlak, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah, semuanya dalam kehidupan. Siapa yang menukilkan? Siapa yang meriwayatkan? Sahabat. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, banyak hal-hal lain, yaitu tadi yang pertama saya sampaikan, mereka berlebihan dalam meninggalkan dunia. Ini yang salah. Ya, bahkan mungkin sebagian tidak kawin karena takut nanti nggak bisa zikir lagi. Nikah itu ibadah. Mungkin wah itu para imam saja nggak nikah, katanya kayak Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala gitu kan. Imam At-Tabari, dia terkenal dengan konsistensinya dalam Al-Quran dan hadis juga. Kenapa tidak menikah? Ada hal
tertentu ya. Dan kalau memang itu terjadi karena mereka sengaja, ya itu tidak sesuai dengan sunnah. Sengaja saya tidak mau nikah, ya itu tidak diambil. Tapi kalau ada hal-hal lain seperti misalnya karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu di penjara, dan dalam penjara menulis At-Tabari rahimahullah taala mengarang tafsir ya bil ma'thur yang terkenal, itu juga tidak menikah karena sibuk dengan ilmu misalnya. Bukan karena dia tidak mau menikah, beda ya. Jadi kita tidak bisa dengan barometer apa? Barometer sunnah kita bisa mengukur ya bahwa setiap perkataan orang ini, perkataan Imam Malik ya, kullu kalamin yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadha, ya, atau illa sahibu hadha al-qabr. Kalau Imam Malik ketika itu di mana? Di Masjid Nabawi, dia mengatakan setiap perkataan bisa diambil, bisa dibuang, bisa ditolak kecuali yang punya kuburan ini, yang punya makam ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Itu prinsip, ya. Prinsip. Jadi kita tidak mempunyai orang yang kita bukan gitu ya. Karena sebagian kita banyak yang dia mengaku bahwa keturunan Nabi. Enggak tahu benar apa tidak. Yang pasti bersih begitu kan, enggak ada. Enggak ada jaminan. Ya. Rasulullah SAW bilang Fatimah, inilah ummi minallahi syai'an. Aku tidak bisa memberikan jaminan kepadamu sedikit pun wahai kepada Fatimah. Aku tidak bisa memberikan jaminan sedikit pun wahai Fatimah. Jadi tergantung amalan. Ya ini berlebihan terhadap meninggalkan dunia. Jadi tidak mau ya. Beda ya, harus dibedakan dengan zuhud. Ya udah pakai bajunya yang bolong-bolong aja deh, ya. Nanti beli baju tolong dibolong-bolongin, ditambal-tambal gitu ya. Kenapa? Katanya Umar begitu. Umar dulu hidup dalam keadaan susah. Itu zuhud Umar. Bukan berarti Umar menyengajakan itu, dalam arti kalau Umar pun ada pakai baju yang tapi kan tidak ada. Karena waktu itu rakyat sedang susah. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Oke. Ini makna yang salah. Ya. Atau saya nggak mau tinggal lagi di Kriya, saya maunya di gunung sana. Ngapain? Ibadah terus. Ya. Karena kalau saya di Kriya ini atau di tempat perumahan saya nggak bisa fokus. Banyak orang yang gangguin saya begitu. Itu juga salah. Ya, karena Rasulullah ikhtilat ya, menyatu dengan siapa? Dengan para sahabat, dengan masyarakat. Ya, jadi kita nggak usah bikin tempat khusus seperti Robiah begitu ya di atas gunung, nggak ada orang, nggak perlu. Ya, karena dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW tahanus. Rasulullah SAW tahanus di Gua Hira beberapa hari. Ya. Itu untuk menerima wahyu. Bukan dijadikan meninggalkan keduniaan tidak. Jadi ada hal-hal yang mereka mengambil dalil tapi bukan pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman surah An-Nisa, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahli kitab, janganlah kau berlebihan dalam agama. Kita juga orang Islam, jangan berlebihan. Rasulullah mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Walakin qulu Abdullah wa Rasul." Qulu inni Abdullah wa Rasul. Jangan engkau ya berlebih-lebihan dalam apa namanya? Tutruni ya. Lebih-lebihkan aku dalam arti menjadikan aku dalam posisi Tuhan. Berlebihan sebagaimana orang Nasrani melakukan itu. Yang dulunya Isa bin Maryam sebagai Rasul, jadi katakanlah aku adalah hambanya dan Rasul. Nah ini dari semua itu kalau kita mengaku sebagai pecinta Rasulullah, ya kita ikuti Rasulullah. Sebenarnya agama ini mudah. Inna hadzal dina yusrun wa lan yushadda dina ahadun illa ghalaba. Tafahum.
Agama ini mudah, tidak ada orang yang mempersulit ya agamanya kecuali dia akan mengalahkan, dia akan kesusahan. Jadi kalau orang bilang kamu kenapa gak ikut toriko, kamu kenapa gak seperti kami, gitu. Jawabannya ya saya mengikuti Rasul. Yang ada pada Rasul saya ikuti, yang gak ada tuntunannya selesai. Anda mau melakukan silakan, saya nggak tahu. Ya, kan begini. Nah, ingin yang jelas, yang pasti-pasti, sebenarnya gampang. Ya. Jadi nggak usah bingung kenapa harus begini. Ini banyak orang bilang begini. Kalau saya nggak ikut toriko dibilang begini. Kalau nanti saya nggak masuk mereka nanti saya. Caranya bagaimana? Caranya mempelajari jalan Rasul. Kemudian juga kita memahami bahwa Rasulullah sebagai tuntunan dalam segala hal. Kita baca ya minimal Riyadhus Shalihin, Bukhari terjemahan. Kita baca. Kalau perlu syarahnya dari Qastalani ataupun Ibnu Hajar misalnya, kita baca dan kita aplikasikan. Cukup karena agama yang dibawa Rasulullah itu cukup. Ya memang kita butuh aqwalul ulama. Betul. Ya dalam kasus-kasus banyak kasus dalam fikih, tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah ataupun berlebihan dalam beragama, ya itu tidak bisa lagi kita mengatakan dia akan seorang alim pada juga penyimpangan. Jadi kita mengikuti Rasul. Dan itu tidak cukup kita bilang saya cinta Rasul, tapi kita tidak pernah ya, melakukannya ya. Rayain bareng di Monas gitu dengan para pejabat, habis itu korupsi lagi. Cinta yang Rasulullah. Sehingga Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif al-Huquq al-Mustafa mengatakan ta'sir Rasulah wa anta tudhiru hubbahu hadha la'amri fi al-qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Itu kata Qadhi. Engkau berpaksaan kepada Rasul dan menampakkan saya cinta. Bagaimana cinta kamu? Selawat berapa kali? 1000 kali. Bagus. Tapi apakah sampai situ? Tidak cukup. Selawat doang tapi tidak sholat berjamaah misalnya. Ya ada teman saya dia bilang, kenapa sih saya nggak dikabulin doanya? Padahal saya sering tahajud. Ente sholat jamaah? Enggak, jarang. Jadi sholat tahajud rajin, ke masjid nggak pernah. Nah, itu juga nggak nyunda. Mana yang lebih ditekankan oleh Rasulullah? Jadi hal-hal seperti ini kita sadari. Jadi kalau kita bilang saya cinta Rasul, bukan hanya di lisan saja, tapi di aplikasinya. Bagaimana aplikasinya? Tadi dalam akidah, dalam ibadah, ya. Ibadah kita tidak berlebihan, tidak menambah dan mengurangi. Semuanya berdasarkan hadis dan Quran dan hadis. Kalau ibadah nggak bisa lagi aqwal, nggak bisa. Dulu saya ketika di Malang, saya bilang, ijtihad itu majalnya yang kecil. Ijtihad itu tempatnya tidak banyak karena memang sudah ada. Ya memang ada ijtihad, tapi kalau kita analisa lagi ternyata di situ ada perkataan Rasulullah. Hanya penafsiran sedikit. Yang ijtihad murni itu yang memang kejadiannya tidak ada pada zaman Rasulullah. Bagaimana ijtihad? Tapi semuanya sudah ada. Bagaimana sholat, bagaimana puasa. Perbedaan-perbedaan itu oleh sebab itu harus diminimalisir. Bagaimana? Dengan mengetahui riwayat. Kalau kita tahu riwayat, perbedaan itu harusnya bisa dibahas. Kalau ada dua dalil yang kuat, nggak masalah. Tapi kalau ada satu ibadah yang nggak ada dasarnya atau dibuat-buat, ya kita jauh, nggak tanggung jawab. Nah, itu maksudnya. Sehingga dari semua itu kita berharap dan menjadi pengikut Rasulullah yang sebenarnya, menjadi pecinta Rasulullah yang sebenarnya. Bagaimana
tadi sudah saya jelaskan, kita mengikuti Rasulullah dalam setiap aspek, dan itu bukan hanya kita ya katakan dalam lisan, tapi kita tidak aplikasikan ke dalam hati. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Ada pertanyaan? Yes. Waalaikumsalam. Kembali ke masalah kita mengenal pertama mengikuti daripada Rasul, tentu kita tidak berrealistis. Di belahan dunia saat ini memang seperti tadi, seluruh umat manusia mungkin walaupun sebelumnya tetap akan melihat tentang lagi seorang nabi Rasul yang memimpin kita di akhirat. Namun demikian, yang tidak kita setuju adalah hal-hal yang tadi katakan mengenai mengadakan suatu maulid ada berlebihan. Contoh, pada saat ini kita merasa sendiri ditayangkan, tentu itu sebuah ajaran yang salah, yang sesat, tentang membasuh keris dan segala macam. Bukan maulid, bukan maulid itu namanya maulud, dan itu salah. Tetapi pada suatu masjid pun kadang-kadang orang tidak bisa memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada keluarga dengan mengatakan suatu bid'ah. Ini cara itu salah. Kenapa? Karena kalau kita yang buat waris sudah sampai mau ke yang kubur ini, tentu sudah katakan oleh Ustaz tadi, kita bisa mendengar Ustaz. Tetapi anak cucu saya, anak cucu kita ini yang belum tahu tentang sejarah, yang hanya sedikit ilmunya, yang didapat sekolah hanya beberapa jam dari agama, perlu mendapatkan semacam tuntunan bimbingan bagaimana dia mengenal seorang nabi, seorang rasul, dari keluarganya tadi, dari sahabatnya, tentu perlu kita berikan contoh. Tapi kalau suatu mistik itu mengatakan bahwa semua itu bid'ah dan tidak boleh dipelajari, tidak boleh diikuti, itu pun saya rasa salah. Saya ingin supaya meskipun jangan terlampau ekstrim, seolah-olah kalau kita bikin itu seolah-olah semua itu salah. Yang kita masukkan kita pelajari, kita memberikan pendidikan kepada anak cucu kita, keturunan kita, bahwa kelahiran Nabi itu perlu kita pelajari tuntunan bahwa dia dari hidup sampai dia meninggal, itulah semua tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi saya mohon kepada Pak Ustaz, apakah salah mengatakan bahwa apabila suatu masjid mengatakan tidak boleh sama sekali, bid'ah, ini pun suatu salah, saya rasa. Tetapi kalau berlebihan pun itu salah. Kalau sampai suatu masjid mengatakan maulid besar-besaran, makan-makan, pesta-pesta itu salah. Jadi sebetulnya yang mana yang paling baik sebenarnya tentang kita memperingati maulid ini. Seperti pagi ini kita mendapatkan cerahan dari Pak Ustaz yang baik, benar. Kami menerima itu sebagai tua-tua ini. Tapi anak cucu kami ini tidak pernah mendengar. Istri kami yang menjadi kuli katakan di mana-mana bekerja tidak pernah mendengar secara khusus seperti yang saya katakan tadi. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang masalah sejarah, cuma kita kalau membaca itu kan ada yang nulis sejarah saja. Dan sekarang mungkin saringan apa yang harus kita lakukan untuk membaca buku sejarah itu, karena dalam penulisan sejarah itu juga tidak terlepas daripada pengaruh yang nulis atau situasi yang berkuasa. Kan bisa aja kan waktu menulis kita juga sekarang waktu Borobudur itu kan waktu diceritakan, tapi tidak pernah diceritakan berapa makan korban waktu membangun Borobudur. Lalu bilang wah ini kebesaran dan sebagainya. Nah sekarang juga gitu banyak buku sejarah, apalagi kalau kita menyangkut Rasulullah. Nah sekarang kita tahu yang paling benar sejarah yang mendekati lah, itu yang mana? Karena nanti takutnya kalau ada orang yang punya kendala dia selalu cuma baca buku tapi tidak belajar kepada guru apa kemana, takutnya salah. Apalagi kalau sudah salah baca bukunya, itu banyak yang itu saya pokoknya baca buku ini, gitu. Udah pokoknya gurunya jadi buku itu. Nah itu gimana bisa untuk memfilter gitu? Baik. Yang pertama saya tegaskan, saya tidak mengatakan maulidan itu bid'ah ya. Saya mengatakan maulidan saja tidak cukup. Itu satu. Yang kedua, maulidan itu jangan ditekankan. Ini
tadi saya sampaikan. Lahirnya Rasul saja itu kan yang terjadi. Bagaimana Ustaz? Ya udah, kita bikin pengajian, ya, pengajian dalam rangka, ya, lebih selamatnya kalau bahasa saya dalam rangka, ya, mempelajari kembali sejarah Rasul. Ya. Jadi bukan maulidan, karena maulidan itu arti dari milad itu artinya ulang tahun, ya. Tapi kalau kita mengaji dalam rangka sejarah Rasulullah, nah itu oke. Jadi saya tidak mengatakan, tapi saya mengatakan maulidan itu faktanya itu yang ditekankan kepada lahirnya saja. Itu jelas. Silakan bawa, saya juga pernah. Dulu saya pernah. Yang kedua, itu tadi, ya, maulidan ini berlebihan, mungkin sampai pesta-pesta atau pakai. Intinya apa? Maulid itu apa? Sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah melahir. Bukan lahirnya saja, hidupnya bagaimana. Ya, karena orang sebagian umat Islam di Indonesia, apalagi yang mereka habaib begitu ya, saya tegaskan merasa atau memang keadaannya itu Rasulullah ya, bilang yang nggak maulidan berarti nggak cinta Rasul. Ya, bilang nggak ikut maulid, ya. Nggak begitu juga. Karena memang dalam sejarahnya Rasulullah tidak pernah bilang kalau nanti hari lahirku, ya, kamu bikin maulid. Nggak pernah. Jadi kita kalaupun mengadakan acara maulid dalam arti 12 Rabiul Awal, lebih tepatnya acara 12 Rabiul Awal, itu dalam rangka pengajian saja, bukan karena ulang tahunan. Ya. Yang dimana pada pengajian itu kita jelaskan bagaimana lahirnya. Itu kan momennya 12 Rabiul Awal, memang kejadian penting 12 Rabiul Awal. Ya, kemudian masalah tadi yang di masjid itu ada yang usap keris, gitu, mandi keris. Ya itulah, itu fakta juga Pak, bahwa Indonesia ini Islamnya masih bercampur dengan budaya ini. Itu kita harus tegas Pak. Kita udah tahu, tapi masih kita melakukan hal-hal seperti itu, jangan sampai. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar daripada jadi agama. Jadi begini, di YouTube itu ada video, ya, dia sesajen, ada itu videonya saya. Yaitu kambing, terus kambingnya dikalungin pakai bunga, dikasih minyak wangi gitu ya, di laut selatan Parangtritis gitu. Dipersembahkan untuk laut dan penjaganya, ya nggak tahu Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Ya. Tapi ketika dia menyembelih dia bilang apa? Bismillah, Allahu Akbar. Benar nggak? Nggak benar. Itu namanya ketauhidan yang palsu. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Atau mandi di Sukabumi misalnya. Kenapa kamu mandi? Ada di TV itu di RL Sinta. Ya ini kan bulan Maulid begitu ya. Ya kita mintanya kepada Allah, tapi mandinya bareng-bareng laki-laki sama perempuan karena kalau di sini ngilangin sial. Nah, itu juga menyimpang Pak. Jadi kita harus tegas Pak. Ini bukan masalah bid'ah lagi kalau seperti itu. Itu namanya syirik. Ya. Kalau mungkin sebagian itu saya malas komisi itu karena setiap hari bilang bid'ah. Ini bukan masalah bid'ah lagi, ini masalah syirik, akidah. Kayak orang mau misalnya ini ibadah ya. Apakah bisa orang mau berzinah dia mau bilang bismillah? Bisa nggak? Nggak bisa. Nama dia mau bawa sesajen terus dia bilang bismillah dengan nama Allah. Tidak, itu dengan nama setan. Ya, jadi bagaimana caranya kita ajar anak kita? Ya ini nggak benar. Ini bercampur dengan budaya Hindu dan itu memang kebanyakan kita, Pak. Itu fakta. Ini sering datang pertanyaan kepada saya, Pak. Saya mungkin bisa, gitu kan? Tapi orang tua saya yang masih begitu, bagaimana caranya? Bagaimana? Saya bilang kalau orang tua mau salah dan itu syirik, jangan taati. Bilang, oh maaf, gitu kan, Pak. Saya tidak bisa ikuti kan syirik. Diajak sama bapaknya mau udah, ya di Jawa ya Pak ya. Akhirnya
gotong-gotong kepala kebo begitu ya. Kenapa tujuannya? Karena supaya kampungnya aman gitu. Jangan ikuti, itu syirik. Ya, jadi kita harus jeli. Jangan sampai ibadah kita ini tercampur dengan budaya Hindu. Ya, karena itu memang banyak di antara kita kejauhan. Punya motor baru begitu kan, mandi bunga begitu. Ngapain katanya? Biar nggak kecelakaan. Baru pakai 2 jam, habis itu tabrakan. Kalau perlihatkan jadi mandi bunga. Gitu, Pak. Kemudian tadi yang dari Bapak tentang bagaimana? Ya tentunya kita butuh guru ya. Maksud saya tadi jangan sampai guru itu berlebihan. Kita butuh guru. Bagaimana cara sejarah? Sejarah itu yang paling dekat adalah sejarah yang ditulis oleh periwayat hadis. Itu yang paling aman. Ya, kalau sejarah Indonesia nggak tahu yang nulis siapa. Sejarah PKI begitu ya. Tapi kalau ada dalam buku-buku hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan itu ada sejarah di situ, ya kita itu. Ya. Itu dari buku-buku sejarah yang terpercaya, dia meriwayatkannya dengan sanad, ya, dengan isnad, dengan rangkaian perawi. Sehingga kita bisa mengecek perawinya itu benar atau tidak. Begitu. Ya, tapi kalau sejarah-sejarah yang lain kita tidak. Ya, tidak berkata saya tadi, kita butuh guru, tapi tidak selamanya guru itu apabila melakukan kesalahan, itu kan guru saya. Ya, pokoknya dikatakan selalu benar. Jadi guru itu kenapa dikatakan al-ulama warasatul anbiya? Ini perlu saya sampaikan. Ulama itu adalah pewaris para nabi karena mereka mewarisi nabi itu apa? Hadis. Jadi kalau ulama itu nggak pakai hadis, ya, atau hadisnya saya anak gue gitu, yang penting ngomong, oh bagus gitu kan, ya nggak bisa. Kamu dengar hadisnya bagaimana ya kata Kiai Fulan? Hadisnya apa? Nggak tahu, gitu. Pokoknya bagus aja. Kita tahu. Oh ini hadisnya siapa? Ini maksudnya kita kritis pak. Dasarnya apa? Ukurannya apa? Hadisnya apa? Ini perkataan hadis Rasulullah SAW atau bukan? Ini kita nggak tahu. Qala Rasulullah SAW, ya Rasulullah bersabda, apa katanya? Aiman di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Rasul bersabda, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Itu hadisnya begitu. Oh ternyata bukan hadis. Ya, bagaimana cara kita belajar? Jadi kita tidak mentah-mentah karena ada satu perkataan dalam hadis penting saya sampaikan, tidak semua perkataan yang bagus itu bisa jadi hadis. Laisa kullu kalamin hasanin yasluhu an yakuna haditsan. Jadi belum tentu perkataan bagus artinya bagus ya. Tapi itu bukan hadis. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Qala Rasulullah bersabda, ternyata enggak ada. Artinya memang bagus ya belajar, tapi kalau kita menyandarkan satu perkataan kepada Nabi yang tidak pernah dikatakannya, maka kita telah melakukan pendustaan terhadap Rasul. Jadi kalau bilang tutuplah ilmu ke negeri Cina tanpa menisbatkan perkataan kepada Rasul nggak masalah. Tapi masalah kan, Rasul bersabda, tutuplah ilmu ke negeri Cina. Itu masalah. Jadi intinya bagaimanakah referensinya? Iya minimal kita punya terjemahan Al-Quran, punya Sahih Bukhari Muslim, itu aja terjemahannya Riyadhus Shalihin. Ya. Itu dan dasarnya. Kalau buku-buku yang lain itu kan sudah banyak akwal perkataan ulama. Kita yang dasarnya dulu habis periwayatan. Baik, ada lagi? Ustaz, ini kan masalah mengenai maulid gitu ya. Nah, kita tahu perayaan Islam kan cuma Idul Adha, Idul Fitri. Itu ada perayaan hari besar. Yang lain di Islam tidak ada perayaan. Nah, sampai sahabat maupun terakhir imam yang 4 yang mazhab itu juga tidak merayakan. Nah, kalau dari sejarah itu siapa yang mulai merayakan itu? Ya, itu. Baik. Kenapa itu dijadikan pegangan gitu sama karena di Indonesia kan banyak kan Safiyah.
Syafi'i sendiri katanya tidak merayakan itu. Iya, itu dia. Baik. Ada lagi Pak? Mungkin hampir sama, tapi saya menambahkan kan setelah Pak ini kan kita sering ya hampir semasa kuliah itu tidak bisa dengan anak kita Pak. Dari bilang kita tahu ada yang berjanji. Mungkin itu sudah dibaca baik di Maulid maupun di perayaan kecil juga. Mungkin misal ini sampai apa saya merasakan bahwa seolah itu dia pusaka gitu kita itu. Lebihnya Quran dan hadis. Jadi tidak pernah diungkapkan dalam bait itu tentang Quran dan hadis, tapi malah kitab jadi itu jadi utama dibacakan. Nah saya minta kira-kira kitab ini isinya apa sih? Kok begitu jadi populer sekali di masyarakat kita? Sehingga harus diwajibkan dibaca. Terima kasih. Baik tadi baik. Saya tegaskan ya. Maulid ini tidak saya rayakan ya, atau bukan perayaan ya. Kalaupun ada pengajian itu pengajian hanya siap itu tadi ya. Pengajian tentang sejarah Islam ya. Siapa yang pertama kali? Saya nggak tahu gitu dari mana datangnya perayaan Maulid ini. Jadi merayakan secara khusus. Gitu. Ya, saya belum dapat sumber yang terpercaya gitu. Asalnya dari mana? Ya, karena tadi memang benar. Ketika Rasul ada dan para sahabat pun bahkan imam-imam pun ya tidak pernah. Jadi jangan kita mengkaitkan, Pak, penting Pak ya. Salah satu aqwal itu dengan para imam. Ya seperti tadi Imam Syafi'i tidak pernah bilang maulidan kamu. Enggak ada, dari mana? Ya, atau tahlilan kamu itu kata Imam Syafi'i kagak ada. Silahkan dicek. Tahlilan kamu setiap malam Jumat. Enggak ada. Ya. Itu beda, ya. Jadi harus dibedakan antara Syafi'i dengan Syafi'i. Imam Syafi'i dengan pengikut Syafi'i. Contoh. Ini dalam prakteknya. Misalnya, sampai sekarang masih perdebatan begitu ya. Masalah niat. Ini bisa dicek sendiri dalam kitab Al-Um ya, karya Imam Syafi'i langsung ditulis oleh muridnya. Ya. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, wa mahallu an-niyati al-qalbu. Dan tempatnya itu hati, jelas. Jadi nggak dilafalkan. Ya. Nah, pengikut Syafi'iyah belakangan, ya, itu beda. Wa mahallu an-niyatu al-qalbu, ya, tapi ditambahin, ya. Dan dilafalkan untuk memudahkan membantu niat. Jadi ada perbedaan antara Syafi'i dengan Syafi'iyah itu banyak. Ya. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan sama seperti pahala Al-Quran. Imam Syafi'i sendiri yang tegas-tegas tidak sampai. Seseorang mentransfer pahala. Misalnya ala haziniya wa likulli natin salihah wa ila hadratin wasallam. Itu maksudnya apa? Maksudnya hadrah itu apa? Ngehadiahin Fatihah. Jadi pahalanya saya buat dia. Itu Imam Syafi'i jelas tidak sampai. Imam yang lain masih ya mungkin sampai. Oke. Masalah itu bisa karena khilaf atau tidak terserah begitu kan. Tapi yang saya tegaskan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan tidak sampai. Tapi di kita itu Syafi'i begitu. Jadi saya ulangi, Maulid itu memang tidak pernah ada perayaannya. Tapi momennya 12 Rabiul Awal kita gunakan untuk pengajian, saya kira itu tidak mengapa. Selama kita bukan dan saya jelaskan 12 Rabiul Awal itu kita harus jelaskan bagaimana bukan hanya lahirnya tapi juga hijrahnya. Kalau pernah ngaji ya kita bikin pengajian 12 Rabiul Awal, temanya adalah menyingkat kejadian penting 12 Rabiul Awal. Itu penting. Kita bukan merayakan khusus karena Maulid itu yang dirayakan adalah kelahirannya saja. Kemudian Barzanji ya. Saya dulu juga pernah, karena saya backgroundnya dulu pernah pesantren tradisional. Barzanji itu adalah sebenarnya sejarah, Pak. Ya. Jadi
Jadi sejarah cuma dinyanyiin begitu. Rasulullah SAW lahir gitu kan, bapaknya Abdullah ketika dia masih di kandungan ibunya begini-begini. Itu Barzanji isinya bagus, cuman nggak tahu bagaimana rawi atau Barzanji itu seakan-akan selawatan begitu kan, padahal bukan. Ya, jadi saya kurang setuju yaitu kalau penyajiannya seperti itu. Kenapa Barzanji itu tidak dibaca isinya, tapi malah dinyanyikan atau dilakukan seperti selawat? Isinya bagus, karena sejarah Rasulullah. Cuman kita bacanya doang. Tanya kamu paham nggak? Enggak. Itu sejarah Rasulullah. Ya, isinya. Nah, itu mungkin yang masih banyak di antara kita, teman-teman kita yang maksudnya menjadikan satu ritual itu tidak memahami isi. Bisa kita baca-baca, bisa orang isi sejarah kok. Ya cuma tidak dinyanyikan, ya, tidak dilakukan. Karena selama ini yang baca Barzanji biasanya itu kayak baca Quran atau selawatan, baca begitu kan. Isinya adalah ya. Jadi kalau momen seperti ini kita pelajari. Kita majelis sedikit. Ya. Kalau pada saat dibacakan itu gini kan, pada saat bicara masalah Rasulullah, kemudian mereka berdiri gitu. Itu maksudnya apa? Gimana? Berdiri pas saat mengambil salawatnya itu, terus mereka berdiri gitu. Itu katanya Rasulullah SAW datang. Memang itu kan tata cara tradisional yang memang kalau kita menurut sejarahnya itu tidak akan ketemu perjanjian itu. Karena itu kan banyak ya sejarah tadi yang disampaikan gitu. Dan mengapa berdiri tidak akan ketemu kitabnya alasan-alasan seperti itu. Cuman ini ada satu hal yang ingin saya tambahkan tentang Maulid ya. Tadi ada disampaikan kapan sebenarnya Maulid itu mulai dilakukan. Nah itu kalau kita coba baca sejarahnya itu dimulai dari sejak Salahuddin katanya. Ya. Beliau pada saat itu kan sangat berkeinginan bagaimana Palestina itu bisa dibebaskan. Maka dalam kurun waktu hampir lebih dari 20 tahun beliau banyak datang ke kabilah-kabilah, ke berbagai tempat di bangsa Arab, dan ini ditumbuhkan sebenarnya semangat yang bisa menumbuhkan para kaum muslimin untuk memiliki semangat jihad yang tinggi. Maka kemudian hasil dari perenungan beliau adalah bagaimana kemudian ditimbulkan semangat kebanggaan terhadap Rasulullah SAW. Maka kemudian diberilah satu masa di mana Rasulullah memiliki satu nilai-nilai yang sangat bisa ditumbuhkan itu. Dan kemudian dari setiap tahun ketika sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal itulah dilakukan satu peringatan, satu kajian agar umat itu dibangkitkan semangatnya terhadap kebanggaannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga dalam kurun waktu yang sangat panjang beliau banyak datang ke berbagai tempat dengan berkuda, sampai di akhir dari perjalanan beliau sosok Salahuddin Al-Ayyubi itu digambarkan kakinya itu tidak lurus lagi karena terlalu lamanya beliau berada di atas kuda, karena pada saat itu memang tidak memiliki kendaraan bermesin ya. Nah, dan itulah kemudian timbul satu semangat perjuangan yang luar biasa dari kaum muslimin, dan akhirnya atas kepemimpinan beliau, komandan beliau sebagai komandannya, maka kemudian Palestina bisa dibebaskan. Jadi saya kira satu hal yang sangat pas kemudian ketika kemudian ditanamkan pada 12 Rabiul Awal itu bukan perayaannya, tapi lebih pada nilai-nilai yang bisa dibangun dan ditumbuhkan yang menjadikan 12 Rabiul Awal itu kajiannya bukan perayaan. Itu tadi permasalahannya, apakah Salahuddin Al-Ayyubi itu dia maulidnya saja? Itu kan juga permasalahan. Iya kan? Oh lahirnya begini. Kan ada semangat kan tadi yang Bapak sebutkan, semangat ya mengingatkan ya mengalur Rasul itu bagaimana Rasulullah SAW. Intinya adalah bagaimana kehidupan Rasulullah. Gitu.
spiritnya bagaimana, dan ada hal-hal lain ya yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi itu bagaimana tentaranya setiap hari tahajud, itu juga harus disinggung. Terlepas dari itu ya, ini perlu saya sampaikan, walaupun orang apapun Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan imam 4 pun kalau ada perkataan yang tidak sesuai atau mungkin jauh dari hadis Al-Quran dan hadis, dia kita tidak ambil. Kalau misalnya ini penting kita sampaikan, misalnya Abu Hanifah mengatakan sampai sekarang salah satu pendapat Abu Hanifah yang sangat masyhur adalah tentang nikah, bahwa Imam Abu Hanifah satu-satunya imam yang membolehkan nikah tanpa wali. Makanya dulu ada kiai nikahnya di hotel pakai. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dengan ilmunya yang dalam memang tidak sampai hadis ini. Intinya orang siapapun ya, kalau dia bukan Rasulullah SAW itu mungkin bisa salah, itu maksud saya. Jadi yang sekali bersalahuddin Al-Ayyubi pun ya, kalau misalnya ada perkataan ini, Salahuddin Al-Ayyubi itu banyak jasanya, bagaimana sampai. Tapi kalau udah salah, ya kita tidak ambil dalam titik itu maksudnya. Tapi itulah kita harus insaf. Jangan kita melihat orang itu yang salahnya saja, udah kamu yang baiknya. Kalau ada yang salah kita tinggalkan itu. Kita harus mau safe seperti itu. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi jelas sangat mempunyai jasa dalam pengembalian Al-Azhar itu ke Sunni. Ya, ke Sunni. Jadi dulu Syiah waktu zaman Syekh Saltuk masuk lagi Mesir dulu. Mau dekat lagi nih sama Mesir, kan dulu Mesir kan dibangun oleh Daulah Fatimiyah gitu ya, yang mereka adalah Syiah. Ya, Syekh Saltuk didesak sama para kibar ulama Azhar, jangan akhirnya Syekh Saltuk memutuskan untuk tidak melakukan pendekatan mazhab Syiah. Jadi yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi diusir itu Syiah, dihilangkan ya dari Masjid Al-Azhar, sekarang menjadi Sunni. Jangan sampai jadi Syiah. Itu kita yang berkaitan Syiah juga di Indonesia, jangan sampai kita yang sudah Sunni begitu ya, dengan perbedaan yang ada mestinya kita jadi Syiah. Karena sudah banyak benih-benih Syiah di Indonesia. Ada lagi? Oh ya. Mengenai fakta tadi kan fakta di umat kita masih ada yang artinya Islamnya masih belum kafah ya. Berarti kalau saya pakai kurun waktu kemerdekaan ini, berarti memang dakwah kita memang tingkat keberhasilannya belum tinggi ya. Jadi mungkin tugas kita bersama bagaimana supaya fakta yang ada di lapangan ini di umat kita itu kemerdekaan berapa ya, ada kemajuan gitu, seolah-olah kan kayaknya di jalan di tempat. Maka jangan-jangan tugas wali songo itu sebenarnya belum selesai. Karena kita tidak tegas dalam masalah ini. Kita masih banyak toleransi. Sebenarnya hal ini tidak bisa ditoleransi karena itu akidah. Karena itu akidah. Bagaimana mungkin begitu mauludan ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ada nyebut Allah nggak apa-apa, nggak kepala kebo begitu kan. Ya niatnya untuk Allah itu tetap saja. Kan kita yakin sama Allah, sama seperti orang-orang yang mandi di Sukabumi. Dia bilang ya kita yakin sama Allah, tapi kenapa kamu mandi supaya biar ngangin siang? Jadi itu penyimpangan Pak. Kita harus tegas ya. Itu yang mungkin kita masih nggak enak ini kan. Sudah budaya. Ya, Pokoknya kalau kita berbicara tentang tauhid, kita akan banyak berbenturan dengan budaya itu pasti. Dia bilang, ini budaya udah begini, begitu kan bisa dirubah. Udah susah. Itu dari awalnya udah begitu ya. Kita akan terus begini terus kalau kita nggak tegas, gitu ya, minimal pada diri kita dan minimal ya anak kita itu aja. Kalau kita bilang anak kita ya udahlah kamu nggak apa-apa, ya udah makan lebih parah. Cukup dikit Ustaz. Oh ya. Biasa. Pernah saya dapat pencerahan itu bahwa Nabi melaksanakan secara tidak langsung, Nabi mencontohi bahwa
puasa pada hari Senin, di mana Nabi dilahirkan pada hari Senin, mendapat waktu hari Senin, dan dibangkitkan pada hari Senin. Itu kata dia itu adalah dasarnya untuk melaksanakan Maulid Nabi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Memang benar. Hadis yang tentang puasa benar, tapi itu tidak ada dikatakan itu kan mereka bikin-bikinan. Nabi bilang, ya kenapa puasa Senin Kamis? Karena hari Senin itu hari jadiku. Oh berarti nanti bikin maulidnya. Enggak ada, bukan seperti itu. Ya. Kenapa Senin Kamis? Enggak Senin aja. Ya. Pertanyaan, kenapa Senin Kamis? Enggak Senin aja karena kan bisa dijawab seperti itu. Kalau memang karena untuk maulidnya saja, ya Seninnya nggak usah Kamis. Tapi Rasulullah mengatakan Kamis itu diangkatnya amalan, begitu ya. Turfa'ul amal. Jadi tidak ada teks yang langsung. Bagaimana cara tahu ada teks yang ini tadi? Yang kedua, bagaimana kita menafsirkan hadis? Lihat perbuatan sahabat. Selesai Pak. Kalau memang sahabat memahami hari Senin itu hari lahirku, pasti para sahabat pada ngerayain Pak. Tapi nggak pernah dilakukan. Ya, nggak pernah dilakukan, gitu ya. Aku juga hari Senin, gitu kan. Jadi tadi Rasul awal itu bukan hanya lahirnya saja. Ternyata Rasulullah SAW juga hari Senin, hijrah hari Senin juga. Wafatnya hari Senin apa hari Kamis? Hari Senin juga. Ya, jadi bukan masalah lahirnya saja, itu kan bikinan orang aja. Kesimpulan yang salah bahwa hari Senin itu Nabi bilang ada indikasi bahwa Nabi bilang pengen dirayain karena bilang itu hari lahir. Ternyata hari Senin itu bukan 12 Februari, bukan hari lahirnya, tapi hijrahnya dan juga wafatnya. Baik, saya kira cukup sekian. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.